Padahal biasanya akhir pekan seperti ini, pantai ini selalu menjadi pilihan warga untuk berwisata. Diduga warga tidak berani ke pantai lantaran takut adanya gempa kemarin. Sebagian penduduk di pantai ini juga sempat takut adanya isu tsunami. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada 93 rumah, 1 masjid, dan 1 gedung sekolah dasar yang rusak akibat gempa yang berpusat di 140 meter barat daya Kebumen, Jawa Tengah ini. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan. Pemirsa, kepanikan warga sempat terjadi saat gempa mengguncang Kebumen, Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu siang. Ini disebabkan warga masih trauma akibat gempa tahun 2006 lalu. Ribuan pengunjung dan karyawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta panik dan berhamburan keluar gedung saat gempa Sabtu siang. Getaran gempa terasa 2 kali. Kepanikan kian menjadi karena warga kota Yogyakarta masih trauma dengan gempa tahun 2006 lalu. Mau nyoba baju terus mau goyang. Saya pikir, saya waktu lagi gempa ya. Iya Bu, tapi udah nggak apa-apa kok. Terus akhirnya saya masuk lagi terus gempa lagi. Terus wah ini bener gempa, terus saya langsung lari. Ya Pak, trauma dari 2006 kan lagi rasa ini aja masih kemuter ada ya. Guncangan keduanya alarm bunyi langsung masih shock gitu. Pusat gempa berada di Samudra Hindia, barat daya Kebumen, Jawa Tengah. Kepanikan juga melanda warga Cilacap, Jawa Tengah. Pengunjung pusat perbelanjaan dan perkantoran berhamburan keluar menyelamatkan diri. Warga pun menyerbu kantor BMKG setempat untuk mencari informasi karena kencangnya guncangan. Trauma dan kepanikan warga ini beralasan. Tak hanya memporak-porandakan bangunan, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter tahun 2006 lalu itu menyebabkan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan. Pemirsa, perbaikan ruas tol Cipularang kilometer 72 Purwakarta, Jawa Barat yang ambles hingga saat ini masih terus dilakukan. Akibatnya jalur ini belum bisa dilalui oleh kendaraan. Antrian terjadi akibat kendaraan memperlambat laju saat melewati jalur Bandung menuju Jakarta. Ini dilakukan karena diberlakukan kontraflow pada jalur ini. Sedangkan kendaraan besar seperti bus dan truk dialihkan melalui gerbang tol Cikampek dan masuk ke gerbang tol Sadang Purwakarta. Mengantisipasi pergeseran tanah, petugas membuat penahan tanah di tebing sekitar 15 meter dari badan jalan yang ambles, serta mengisi celah badan jalan yang renggang dengan campuran pasir dan semen. Pemirsa, banjir di beberapa wilayah ibu kota telah surut. Namun banjir menyisakan tebalnya lumpur dan sampah yang menumpuk yang kini harus dihadapi oleh warga. Warga Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumah mereka Minggu pagi. Banjir memang telah surut, namun menyisakan lumpur dan sampah. Ini bukan pekerjaan mudah bagi warga setelah rumah mereka terendam banjir lebih dari 2 minggu. Apa dalam kurang air atau gimana? Oh iya, kalau kita tinggal air sulit juga. Sementara listrik masih padam Bang ya? Padam. Sebagian warga kini masih bertahan di tenda pengungsian di Jalan Jatinegara Barat sambil menunggu rumah mereka bersih kembali. Bencana banjir belum usai, namun permasalahan sampah harus dihadapi warga. Tak hanya di jalan, sampah-sampah menumpuk di Sungai Ciliwung. Kalau ini kan apa aja kadang-kadang yang spring bed aja pada nyangkut, apalagi di bambu-bambu ini. Sekarang masih banyak, tapi tergenang oleh air karena sini ada jembatan dari jembatan kemana sampah itu tidak bisa mengalir. Jadi sehingga begitu padat air pun lambat untuk surutnya. Sejauh ini, petugas kebersihan suku dinas DKI Jakarta telah berupaya melakukan pembersihan sungai dengan menggunakan eskavator. Tim Liputan RCTI melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebagian warga korban banjir masih tinggal di pengungsian di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Bantuan pun masih terus mengalir kepada korban banjir. Salah satunya bantuan diberikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman bersama perwira tinggi dan ribuan personel TNI Angkatan Darat pagi tadi. Bantuan berupa selimut, pakaian, dan makanan, diantaranya beras dan makanan instan. Selain Jakarta, TNI Angkatan Darat juga mengirim bantuan ke Tangerang dan Bekasi yang masih terendam banjir.
Pemirsa, banyaknya jalan berlubang akibat banjir kembali memakan korban jiwa. Seorang pengendara motor pagi tadi tewas tertabrak angkot yang membanting setir karena menghindari lubang di Jalan Taman Sari, Jakarta Barat. Pengendara motor ini tewas akibat tertabrak sebuah angkot di Jalan Raya Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat, Minggu pagi. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Jasad korban yang diketahui merupakan warga Taman Sari, Jakarta Barat ini dibawa ke RSCM Jakarta. Tabrakan terjadi saat korban berupaya menghindari lubang. Naas, motor korban oleng hingga akhirnya tertabrak angkot. Aku tadi pencololan, dia lewat, jadi dia buang ke kanan. Saya ngeliat ada motor, langsung dia oleng motor jatuh, hindarin lubang. Polisi kini masih mengejar sopir angkot yang kabur usai kejadian. Dari peristiwa ini, pengendara pun dihimbau untuk berhati-hati. Akibat banjir selama 3 pekan, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mencatat sedikitnya 140.000 meter kubik jalan di ibu kota rusak atau mencapai sekitar 3,35%. Dengan jalan rusak terbanyak terjadi di wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Tidak perlu kita memberikannya di tengah jalan itu, begitu ya. Pemirsa, bagaimana sensasi melakukan olahraga lari sambil ditaburi bubuk warna-warni? Seputar Indonesia Siang akan segera kembali sesaat lagi.